Tapi yang jelas yang 200 itu adalah yang sudah atas rekomendasi Jangan sampai nanti itu muncul stigma ini penceramah plat merah. Jangan sampai nanti muncul dalam masyarakat kita itu terkesan ini ada sisi lain atau makna lain daripada sertifikasi. Saya termasuk satu barangkali di antara sekian nama yang merasa tidak nyaman juga di situ. Ya, sudah tampil dan terlihat di layar kaca Anda beberapa narasumber kita pagi ini akan kita ajak mendalami, ikut mensosialisasikan juga begitu, termasuk juga apakah mungkin ada masukan-masukan juga yang penting didengarkan oleh pemerintah ataupun segala pihak, semua pihak ya. Bersama kita ada Wakil Sekjen PBNU, ada Pak Mas Duki Baidowi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Seger nih kalau pagi-pagi ini. Dan juga ada tokoh agama kita, pemuka agama kita, Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini letih tapi semangatnya masih ada. Semangat. Gimana nggak letih kan? Banyak duit. Amin, ya Allah. Baik, tadi ada pertanyaan dari Arif begitu ya, juga menjadi pertanyaan dari banyak pihak, kenapa kemudian hanya 200 nama yang dirilis oleh Kementerian Agama. Nah kemarin ini saya sempat berbincang juga dengan Humas dari Kementerian Agama, Pak Mas Duki, yang menjawab pertanyaan itu. Kita dengar bersama ya. 200 nama daftar mubalik yang masuk rekomendasi Kementerian Agama ini apa kriterianya dan mengapa harus dibuat daftar seperti ini sih Pak? Ya, pertama berdasarkan pada kriteria itu sebenarnya setelah ada masukan-masukan dari sejumlah ormas, masjid-masjid yang masuk ke kita. Kurang lebih 3 bulan yang lalu memang ada keinginan dari banyak masyarakat untuk meminta rekomendasi dari Kementerian Agama berkenaan dengan penceramah-penceramah ini. Apalagi kemudian menjelang Ramadan, keinginan kebutuhan itu semakin banyak. Nah makanya berdasarkan pada itu kita mendapatkan masukan-masukan dari ormas-ormas keagamaan dan juga dari tamir pimpinan pengurus masjid yang kemudian kita coba list menjadilah 200 ini. Karena ini masih tahap pertama, bukan berarti yang tidak masuk di dalam list ini bukan kategori penceramah yang kita sebut tadi itu penceramah sesuai dengan kriteria. Masih ada waktu bagi masyarakat untuk bisa mengajukan, menyampaikan ke kami, ke Kementerian Agama untuk nama-nama yang belum masuk. Kami tahu bahwa jumlah 200 itu lebih sedikit ketimbang jumlah para penceramah kita, apalagi kalau mempertimbangkan penceramah-penceramah yang berasal dari daerah-daerah itu tentu lebih banyak daripada jumlah yang untuk tahap pertama kita lihat. Pak Mas Duki, yang menjadi pertanyaan banyak pihak begitu ya, proses Kementerian Agama merumuskan ke 200 nama ini seperti apa? Artinya setelah mendapatkan masukan dari Ormas Islam, apa yang dilakukan? Karena banyak sekali juga seperti Anda katakan, nama-nama mubalik, ustadz-ustadz yang sering didengar oleh masyarakat, tapi tidak masuk ke dalam daftar rekomendasi ke 200 nama itu. Makanya lagi-lagi, karena ini sifatnya masukan dari jumlah ormas, kemudian ada masjid-masjid juga, kita kumpulkan. Setelah kita list memang ada beberapa yang belum masuk. Ya itu silahkan aja nanti diajukan kembali, karena masih ada waktu untuk menyampaikan. Itu sifatnya dinamis data ini, tidak data mati 200 itu saja yang kemudian cukup. Itu penjelasan kemarin ya dari Pak Mas Duki. Sebenarnya kita juga mengundang pihak Kementerian Agama hari ini, namun sayang sekali berhalangan hadir untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini ya. Saya langsung ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, nomor berapa Ustadz? Dipilih. Ya karena abjadnya depannya J gitu kan. Tapi pertama kali nomor 190. Tapi bersyukur dong. Gini. Kalau dipanggil guru nggak urutan pertama kan? Nah, itu. Jadi gini, kita nih berhak dan mesti memilih kalimat yang bagus, rasa yang bagus, pikiran yang bagus, situasi, kondisi, suasana yang bagus, supaya akhirnya kita juga jadi bagus. Maka saya menawarkan pilihan kata-kata, misalkan
Ya alhamdulillah ya ada 200 yang diakui kan lumayan. Iya asik ya daripada nggak ada yang diakui. Diulang dong Ustaz, diulang gimana ya. Ya kita Indonesia alhamdulillah ada 200 yang diakui sama negara kan gitu. Masalah minta tambah insya Allah lantar ditambah kan gitu. Kalimatnya harus riang, harus positif, harus ceria. Yang kedua, luar biasa kecintaan umat terhadap para ustadznya masing-masing. Luar biasa. Mereka menunjukkan kecintaan itu dengan protes kan. Kenapa ustadz saya tidak masuk? Kenapa kiai saya tidak masuk? Karena ini luar biasa. Saya kalau misalkan tidak masuk, luar biasa. Kalau misalnya saya nggak masuk nih, luar biasa ya orang mengingat saya. Kenapa ustadz Yusuf Mansur nggak masuk? Kalau saya tidak masuk. Jadi pilihan kata-kata itu akan mempengaruhi juga kebahagiaan negeri kita ini. Kenapa tidak gitu loh ya Ustadz Yusuf Mansur? Karena kan namanya umat dengan umaro ulamanya dengan ustadznya itu kan ada sense of belonging gitu, rasa memiliki gitu loh. Makanya ini cukup banyak riak nih saat ini begitu. Makanya saya bilang tergantung kita lah mau milih kalimatnya gimana. Barangnya sama, bendanya sama, kejadian sama, peristiwanya sama, tapi sangat beda. Kalau kalimatnya salah. Saya didatangi sama orang, Ustaz, gesturnya udah begitu. Ustaz, itu pasti belakangnya kacau. Saya udah 11 tahun loh Ustaz, nemenin orang dari nol sampai dia wah super miliar Ustaz. Tahun ke-11 saya di PHK Ustaz. Cuma dikasih 200 juta Ustaz. Apa-apaan coba. Terus saya perbaiki. Bos, perbaiki yuk kalimatnya. Gitu. Gue contohin ya. Saya contohin. Lo duduk sini. Lo jadi Ustadz Yusuf Mansur. Gue ke depan. Saya contohin. Terus saya masuk. Datang nih. Assalamualaikum Ustaz. Beda dong. Dari awal udah beda. Ustaz, saya punya duit lo 200 juta. Dan saya pengalaman membangun usaha dari nol. Sampai seseorang itu jadi. Ustaz, mau ikutan nggak? Beda nggak kalimatnya? Beda. Jadi bila negara ini, bila bangsa ini, bila kemudian negeri ini menyikapi apapun yang disodorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan semua pilihan Allah juga. Atas izin Allah lah kemudian itu keluar, kita bisa lihat, kita bisa semua itu. Artinya menjawab kerisauan masyarakat nih Ustadz yang wah Ustadz favorit saya nggak masuk nih, kok jangan-jangan Ustadz saya ini tidak termasuk 3 kriteria yang direkomendasikan Kementerian Agama dan lain sebagainya. Yang penting kita juga tadi kita memakai kalimat yang bagus dari pihak pemerintah. Kalau menanggapi ini ada seperti ini kan pemerintah juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ditetapkan. Dia juga harus bertanggung jawab dong. Masalahnya pemerintahnya kan kayaknya kan kalimatnya nggak begitu. Kalimatnya bilang kan ini adalah 200 mubalih yang dilegalisir oleh pemerintah kan begitu ibaratnya. Kan manusia bisa minta maaf, bisa belajar. Kan saya positif nih, berusaha untuk positif. Ya direvisi saja kalau emang salah kata-kata kan gitu. Yang penting ada gentle bukan ada sikap gentle lah. Kalau emang salah ya kita yang penting ngobrol kan. Indonesia ini selesai kalau ngobrol. Tapi Ustadz saya juga sempat ngelirik sih akun sosial medianya Ustadz ini ya kan. Isinya adalah ya Ustadz sendiri pun juga kayaknya nggak nyaman juga ada di list itu begitu loh maksudnya. Karena Ustadz mengatakan saya bukan mubali, saya santri. Saya memang gitu. Saya bilang kalau kriteria ini berdasarkan kehebatan, kapasitas, kemudian yang baik-baik. Nampaknya saya sedang diuji oleh Allah kan begitu. Ditutupi ini yang buruk-buruk sehingga saya masuk. Yang masuk list aja juga lagi diuji ya? Iya dong. Yang nggak masuk list kan juga ujian juga dari Allah. Sisi lain. Bukankah Allah adil? Yang lagi diperjuangkan oleh masyarakat untuk disebut, itu kan sudah disebut terus sepanjang tahun. Yang 200 ini kalau diperhatikan nama-namanya, ini kan nama-nama baru buat masyarakat sebenarnya. Bukankah ini juga keadilan Allah? Lu lihat dong, ini ada nama-nama yang lu nggak kenal kan? Allah mengatakan gitu. Coba ada kenal nih, ada nama-nama. Buat saya pribadi yang ustadz, nggak semua kok saya kenal di 200 ini. Iya. Artinya apa? Ya udahlah gitu, alhamdulillah. Pasti ada kebaikan. Tapi begini Ustadz, ini sebagai Ustadz mungkin bisa mencerahkan juga. Kalau seandainya umat, dia berpikir gini, enggak ulama, Ustadz saya, guru saya, itu tetap si Anu yang tidak ada di list. Nggak ada masalah kan? Itu pilihan kan? Iya kan, kalau saya nanggapnya positif, bagus kan? Itu menunjukkan kecintaan Anda terhadap Ustadz Anda. Selalu positif. Nggak ada ruginya kok orang positif itu. Yang rugi itu yang negatif. Belum apa-apa udah negatif. Nah, makanya kalau nanti si pengeluar ini yakni Kementerian Agama ada rasa negatif, pasti berpulang kepada Kementerian Agama lagi. Kalau Kementerian Agama sebagai si pengeluar statement ini tidak ada kenegatifan, insya Allah juga nggak ada barir kenegatifan. Kembali semua kepada
kita lagi masing-masing. Baik, saya ke Pak Mas Duki terlebih dahulu ya. Ada pernyataan dari pihak Kementerian Agama bahwa nama-nama yang direkomendasikan ini adalah masukan dari ormas-ormas Islam, masyarakat dan lain sebagainya. Dari PBNU memang menerima permintaan untuk memberikan nama-nama tersebut? Ya, ketepatan saya juga di pengurus NU, juga di MUI memang ada permintaan 2-3 bulan yang lalu masukan-masukan seperti itu. Berupa apa masukan ya Pak? Berupa masukan-masukan gitu kan. Masukan ini nama bukan atau apa? Iya, termasuk masukan-masukan nama. Okay. Cuma memang kalau di di proses lebih jauhnya karena hanya masukan, kita tidak diajak lebih jauh lah ya untuk berbicara. Padahal akan lebih bagus memang mudah-mudahan nanti kan ini kan belum berakhir juga ya. Karena kalau kita seperti yang Ustadz Yusuf Mansur tadi bicara, kalau kita mau berpikir positif, ini kan bukan sesuatu yang sifatnya final. Satu ya, bukan sesuatu yang sifatnya final, dengan catatan bahwa ustadz-ustadz yang menjadi idola masyarakat dan tidak masuk ke dalam list ini, nggak usah gundah. Karena itu hanya satu proses yang di tahap awal yang memang belum selesai, tapi belum final. Tapi kalau dari nama-nama yang disodorkan begitu oleh PBNU, melihat list yang sudah ada 200 nama ini, apa memang tidak semua yang disodorkan ini masuk? Iya, memang tidak semua yang disodorkan masuk gitu ya. Kita juga bertanya-tanya, ada yang masuk, ada yang tidak masuk misalnya seperti itu. Tapi kan kita tidak perlu terlalu risau dengan itu, karena ya Ustadz itu kan interaksinya langsung dengan masyarakat kan. Karena berinteraksi dengan masyarakat, dicintai oleh masyarakat, merasa dicocoki oleh masyarakat. Sebenarnya list itu kan sebenarnya satu list bayang saja sebenarnya, yang tidak ada banyak berarti buat Ustadz itu sebenarnya di satu sisi. Cuma di sisi yang lain, yang kedua, aspek kedua yang mungkin menjadi pikiran dari teman-teman Kementerian Agama sebagai representasi dari perwakilan negara, kan memang juga ada ya apakah itu ustadz, apakah itu mubaligh ya, yang terkadang itu pandangan kenegaranya belum sesuai. Kan ada ya sejumlah itu yang mungkin berbicaranya dalam konteks misalnya faham kenegaraan kita, misalnya hubungan antara kebangsaan dan kenegaraan NKRI itu adalah sifatnya final misalnya seperti itu. Ternyata mungkin ada seorang ustadz yang pandangannya itu tidak sejalan dengan itu. Misalnya mungkin ada seperti itu. Bagaimana cara udah ngeritik tapi masih masuk list kan hebat kan? Ujian kalau tahu Ustadz itu kritik. Baik, kita juga tidak hanya di Jakarta, kita juga sudah bergabung narasumber kita di Surabaya dan juga Makassar. Ya, ada salah satu tokoh juga yang masuk dalam daftar Kementerian Agama, dan juga ada pemuka agama juga di Makassar. Ada di Surabaya Daniel Azhar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, dan juga ada Ustadz Syekh Syahid Abdul Rahim Assegaf, atau yang biasa disapa oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan Puang Maka. Puang Maka ya. Saat lagi. Luar biasa, mantap. Baik, kita langsung menuju ke Surabaya. Ada Daniel Azhar Simanjuntak, beliau juga masuk ke dalam daftar rekomendasi Kementerian Agama. Assalamualaikum Bang Daniel, atau Ustadz Daniel kita panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Mbak Paramita, Mas Arief. Ya, Bang, kita mau dengar pernyataan atau pendapat terlebih dahulu deh. Nama Anda tercantum dalam 200 nama rekomendasi Kementerian Agama. Jadi saya pertama tentu ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya. Terima kasih kepada Kementerian Agama begitu, karena sudah menganggap saya layak masuk pada 200 list mubaligh nasional tersebut. Namun terus terang saya merasa tidak layak begitu ya, tidak layak dan tidak pantas ada di list tersebut. Kenapa? Karena tentu di luaran list nama tersebut itu banyak sekali nama-nama yang punya
kelayakan luar biasa, yang tinggi ilmunya, yang tinggi akhlaknya, termasuk juga orang-orang yang di dalam itu, yang di 200 list itu jauh sangat-sangat layak gitu. Tapi saya pikir untuk saya pribadi, saya pikir sangat tidak layak. Apalagi misalnya ada nama-nama yang jauh lebih layak, itu tidak ada di list itu. Nah, itulah yang kemudian menurut saya agak malu diri, kira-kira begitu. Sehingga saya berulang kali menyebutkan agaknya saya tidak perlu ada di situ. Kemudian yang kedua bagi saya list ini bisa menyebabkan banyak tafsir yang berbeda. Jadi ada teks dan konteks yang mungkin bisa kemudian berseliweran tafsirnya. Kenapa? Karena nanti ada istilah ada dai yang terrekomendasi kemudian tidak terrekomendasi. Di sisi lain, list ini itu bisa menyebabkan banyak tafsir macam-macam, termasuk perpecahan di antara para mubalik, para dai dan para ulama. Kenapa begitu? Karena tadi misalnya ada yang berkembangan di luar, ini yang masuk list ini adalah dai atau mubalik yang pro pemerintah, tapi di sisi lain yang nggak masuk itu adalah yang tidak pro dari pemerintah. Terlepas fakta sesungguhnya misalnya Kementerian Agama tidak bermaksud seperti itu, tapi tafsir yang muncul itu bisa macam-macam dan itu berbahaya karena ada muncul banyak sakwa sangka di luar yang kemungkinan itu bisa menyebabkan kebencian, fitnah di antara kita semuanya, di antara para mubalik di satu sisi, di sisi lain bisa juga fitnah dan sakwa sangka terhadap ini putus. Halo? Ya, kami ya, dengar. Kami mendengar. Halo? Putus ya? Halo Bang Daniel. Jadi muncul sakwa sangka yang luar biasa ya di antara para mubalik, kemudian juga dengan pemerintah. Misalnya kami saling curiga, oh yang sebelah sana yang masuk list itu adalah para mubalik yang direkomendasikan pemerintah dan pro pemerintah. Yang tidak itu yang tidak pro pemerintah atau anti pemerintah. Di sisi lain bisa juga kemudian saling curiganya muncul kepada pemerintah itu sendiri. Jadi akan muncul berbagai macam fitnah yang kemudian sangat tidak baik untuk persatuan kita. Apalagi hari ini 20 Mei ini hari kebangkitan nasional. Simbolisasi persatuan itu sebenarnya harus dirawat. Nah, jadi bagi saya list ini itu bisa menyebabkan banyak prasangka dan perpecahan. Oleh sebab itu berbahaya sekali. Nah, yang ketiga menurut saya ada baiknya kan Kemenak menyebutkan mungkin latar belakang list ini dimunculkan karena memang ada perspektif kebangsaan yang absen terkait dengan beberapa mubalik. Saya sepakat memang perlu ada early warning system, kira-kira begitu, terhadap para mubalik yang memang tidak memahami integrasi nilai kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Misal kita sudah punya kesepakatan bersama bahwasannya Pancasila itu adalah produk dialog di Indonesia. Pancasila itu adalah bagian dari nilai-nilai yang penting di Indonesia. Nah, sehingga jangan sampai ada yang berupaya merusak nilai-nilai Pancasila itu, kemudian mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan Islam itu sendiri. Nah, karena pada prinsipnya kita semuanya sudah bersepakat bahwasannya Islam dan Pancasila itu tidak ada pertentangan dan nilai-nilai itu harus disampaikan kepada umat. Nah, kalau kemudian ada kelompok dai mubalik yang kemudian tidak pada ruang itu atau ranah itu diskursusnya atau penyampaian dakwah-dakwahnya, agaknya salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama itu adalah cara dialog.
Jadi tidak kemudian buat list seperti ini yang kemudian justru menyebabkan sakwa sangka tadi. Jadi ini yang muncul di publik adalah semua orang saling curiga, mubalik saling curiga satu dengan yang lainnya, bahkan mubalik curiga juga dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi jangan memberikan, saya sering nyebutnya jangan memberikan ruang untuk kemudian dalam situasi seperti ini orang memproduksi narasi mereka masing-masing. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu saya menyampaikan beberapa poin kemarin itu saya sampaikan ada baiknya tanpa perlu malu-malu list ini dianulir saja dulu sementara. Jadi dianulir dulu, jangan ditambah lagi, tidak perlu juga ditambah. Kenapa? Karena kalau terus ditambah tetap saja pasti akan terus kurang begitu. Karena di Indonesia punya banyak sekali para dai, para mubalik yang punya kepantasan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu menurut saya anulir saja, kemudian Kementerian Agama kalau terkait dengan ada potensi para mubalik yang tidak bersesuaian dengan semangat kebangsaan kita, ya undang saja mereka, ajak mereka dialog, kemudian ajak para mubalik-mubalik yang punya perspektif paripurna terkait dengan nilai kebangsaan dan nilai keislaman di Indonesia, itu diajak berdialog bersama-sama. Jadi yang tidak punya minim misalnya pemahaman kebangsaannya, kemudian dipertemukan dengan yang kaya pemahaman kebangsaannya, kemudian difasilitasi oleh Kementerian Agama, kemudian tercipta dialog. Saya pikir cara itu lebih efektif dan bisa menghindari munculnya fitnah-fitnah di tengah masyarakat di antara mubalik dan fitnah juga terhadap pemerintah. Baik, Bang Daniel, terima kasih atas suaranya pagi ini ya di layar kami. Kita juga nanti akan mendengar juga apa kata Puang Maka dari Makassar, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kami kembali saat lagi. Itu adalah yang sudah atas rekomendasi. Jangan sampai nanti itu muncul stigma ini penceramah plat merah. Jangan sampai nanti muncul dalam masyarakat kita itu terkesan ini ada sisi lain atau makna lain daripada sertifikasi. Saya termasuk satu barangkali di antara sekian nama yang merasa tidak nyaman juga di situ. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Ustadz Yusuf Mansur dan juga Pak Mas Duki Baidowi masih bersama kami. Kita dengar satu suara lagi Ustadz Yusuf dan juga Pak Baidowi, ada Syekh Syahid Abdul Rahim Assegaf atau yang biasa oleh masyarakat sempat disapa Puang Maka. Assalamualaikum, selamat pagi Puang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif, Mbak Mita. Assalamualaikum buat Ustadz Yusuf, kapan ke Makassar? Oh siap, wah. Contoh gitu. Masyarakat Sulsel. Puang, saya ingin dengar dulu komentar, statement dari Puang pribadi secara personal selaku pemuka agama di Sulawesi dan juga apa kata umat ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi yang masalah adalah kalau masuk dalam list yang 200 itu, kenapa? Dan kalau tidak masuk, ya kenapa? Apakah kalau tidak masuk yang di antara yang 200 itu para mubalik, para dai tidak dapat melaksanakan tugasnya, tugas keumatan atau bagaimana? Ini yang membuat masalah di tengah-tengah masyarakat sebab informasi yang tidak lengkap. Untuk saya, bahwa saya awali dengan husnudzon. Saya yakin pihak Kementerian Agama, mulai Bapak Menteri sampai semua pihak yang terlibat di dalam hal ini punya pikiran, punya hati yang baik
semuanya ingin melihat bagaimana kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tumbuh, hidup, berjaya di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Dan saya yakin pula bahwa pikiran dan hati pihak Kemenak, siapapun yang terlibat di dalamnya juga punya prinsip bagaimana menjaga, membina, mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi saya awali dengan husnudzon. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya ada yang komplain, ada yang nanya, saya juga melihat bahwa mereka-mereka juga itu sangat ingin melihat, merasakan kalimat tauhid bertebaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pun kasih sayangnya terhadap bangsa ini, terhadap nation ini. Nah, jadi kalau saya awali dengan itu, husnudzon dulu. Saya setuju tadi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Siap, Buang. Ya, Buang. Jadi artinya ini dengan segala hormat tentunya, Buang ya. Tidak ada atau tidak perlu berkecil hati, tidak perlu, kalau anak muda sekarang bilangnya katanya bawa perasaan atau baper begitu. Jadi ya lanjutkan saja apa yang mungkin menjadi kitohnya seorang Puang Maka ataupun siapapun lainnya. Begitu ya, Puang, kurang lebih ya. Iya. Yang pasti bahwa baguskan niat kalian semua, wahai penguasa. Kalau bagus niatmu, insya Allah reda Allah akan turun di negeri yang tercinta ini. Demikian pun sebaliknya, wahai yang kebetulan sekali kurang sependapat, baguskan niatmu, hatimu. Kalau kita cinta kepada Islam, kita cinta kepada Indonesia tercinta ini dengan niat yang tulus, insya Allah ketemu deh. Sebab saya melihat bahwa masalah ini kalau saya bandingkan, apa bedanya dengan masuk menjadi anggota MUI? Tidak semua ulama kan masuk menjadi anggota MUI, tapi nggak masalah kan? Ya, jadi ini awalnya saja ini. Setelah tersosialisasi biasa-biasa aja deh, insya Allah. Yang penting satu, nawaitu kita dibaguskan, sayang kepada Republik dan sayang kepada Islam, insya Allah. Ada ingin disampaikan mungkin Ustadz Yusuf Mansur seperti kayak terkesima nih dengar Puang Maka berbicara. Apa yang ingin disampaikan mungkin? Ini wilayah niat memang. Ini kalau udah wilayah niat, subhanallah, itu benar dah udah. Itu udah benar. Masing-masing mengoreksi niatnya masing-masing, memperbaiki niatnya masing-masing. Cari yang positifnya. Dan insya Allah kita segera ke Makassar buat makan coklat. Itu dia. Tapi Ustadz, kalau ada beberapa ustadz, pemuka agama. Sebentar. Ini Puang Maka menjawab dulu nih sepertinya. Apa Puang bisa diulang lagi, Puang? Tidak, untuk Ustaz Yusuf misalnya, itu masyarakat Sulsel menginginkan tipe model pendakwah yang demikian itu, yang sejuk, nyaman, ganteng lagi. Barakallah. Baik, Puang Maka, terima kasih. Cium tangan buat Puang ya. Iya. Saya ke Ustadz sebentar sedikit saja kalau menjawab beberapa barangkali ya Ustadz, pemuka agama yang masuk dalam daftar tapi tidak merasa nyaman, ingin dianulir saja atau ingin keluar dari daftar tersebut, gimana Ustadz menjawabnya? Saya merasakan ketidaknyamanan itu ada di antara kami. Jadi kita kan nggak pengen juga gitu dicurigai, nggak pengen juga, wah lu nih pro si A, lu pro si B gitu kan, nggak pengen. Jadi ketidaknyamanannya ada di situ. Tapi juga jangan sampai ketidaknyamanannya juga membuahkan ketidaknyamanan pihak lain kan gitu. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi ya menurut saya benar seperti yang Puang tadi katakan. Kalau udah begini kan menjadi ujian buat masing-masing pihak. Buat kami yang ada di daftar itu kan ini ujian banget gitu. GR apa enggak gitu kan. Petantang-petenteng apa enggak, merasa lebih apa enggak. Begitu merasa lebih, waduh kita malah lebih bahaya daripada yang enggak masuk. Saya khawatir Ustadz, ada aja umat yang nanti, ini mudah-mudahan sih tidak gitu ya, yang ada di daftar terus dia ternyata mengikuti tausiahnya, ada kalimat gini,
segini doang nih Ustadz nih. Nah, jadinya begitu gitu loh ibaratnya. Ini tidak kita harapkan. Bukan? Udah kadung masuk daftar padahal ya. Nah, ya itu dia gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Kalau emang begitu ya kan mesti belajar. Iya. Pak Baidowi mungkin terakhir Pak Baidowi. Iya, jadi begini, kalau kita melihat dari kriteria yang dibikin oleh Kementerian Agama itu kan ada kriteria mengenai reputasi atau track record ya. Yang kedua itu adalah kriteria yang disebut kompetensi, keahlian. Nah, kita yakin bahwa yang menyangkut kompetensi dan reputasi itu sebenarnya kan soal-soal yang sangat relatif. Dan itu tidak tergantung pangkat, juga tidak tergantung apakah dia itu S3 ataupun profesor, kan tidak seperti itu. Masuk umur. Termasuk juga umur, itu yang berbicara itu adalah lapangan dan bakat setiap orang. Nah, sehingga dengan demikian maka sekali lagi saya ingin tekankan bahwa orang-orang yang tidak masuk terhadap list yang 200 itu nggak usah khawatir lah itu, sebenarnya itu. Nah, tetapi yang ingin jadi titik tekan kami ya dari PBNU itu sebenarnya adalah kriteria yang ketiga, yaitu soal yang terkait dengan bagaimana hubungan agama dan kebangsaan. Hubungan agama dan negara itu sangat penting. Dan disitulah sebenarnya maka menjadi penting list yang seperti ini itu sebenarnya tidak hanya berlaku di situ, tapi sebenarnya berlaku bagaimana sebenarnya masyarakat dan Kementerian Agama itu sebenarnya harus ada semacam checklist negatif sebenarnya, bukan yang positif ya, dengan catatan bahwa bagaimana agar mereka yang seperti itu dilakukan semacam pendekatan, dialog, karena dengan dialog lah kemudian semuanya persoalan bangsa itu bisa selesai. Itu harapan semuanya. Betul, saya kira ada kopi ya. Betul, ada kopi sambil ngopi, ada Ustadz Yusuf Mansur, enak kita ngopi. Ustadz ini karena sopan aja kalimatnya. Kalau nggak sopan kalau ingin makanya ngopi, gitu mungkin. Gitu ya Ustadz ya, gitu kan. Tapi gini loh, untuk menentukan satu Ramadan, untuk menentukan satu Syawal, Menak saja biasa memimpin rapat melibatkan semua pihak. Tidak ada salahnya mungkin ya, untuk berikut kebijakan-kebijakan menerapkan hal-hal yang sama begitu. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih Pak Mas Lutfi Baidowi, dan juga ada Puang Maka di Makassar, Sulawesi Selatan, yang tentunya Puang ini kalau bisa dikatakan banyak jamaahnya, banyak adem ya? Iya adem, tapi justru masih mau juga nyapa yang di Tangerang sono itu. Ustadz Yusuf Mansur tuh. Saya junior banget nih. Baik Puang, terima kasih Puang. Assalamualaikum. Sampaikan salam buat umat kita di sana. Baik, saya sebagai penutup segmen ini saya ingin membacakan sesuatu nih. Ini saya membuka Instagram dari Ustadz Haikal Hasan. Saya tahu nih. Ya kan? Di sini beliau ada foto bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Masuk enggak dia? Captionnya begini. yang setahu saya sih begini nih. Kita berdua nggak terdaftar katanya. Oh iya. Alhamdulillah daftarnya sama Allah aja. Saya ikutan lah kalau daftar sama Allah. Bener kan? Saya ikutan aja kalau daftar sama Allah. Tapi dia tuh nulis begitu. Saya kenal karakter Haikal Hasan. Dia nulis begitu itu riang. Riang ya. Itu riang. Fun gitu ya. Fun. Jadi intonasinya harus intonasi dia. Iya. Intonasi Betawi gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Baidowi juga terima kasih. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai tema lainnya. Ini mengenai pasca teror bom. Ya, ada banyak kekhawatiran terhadap Islam. Nah, bagaimana mencegah Islamofobia? Benarkah ada Islamofobia? Kita lihat. Usai jeda berikut bersama kami.